障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，纯愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi ya师兄师姐 semuanya. Bertemu lagi dengan saya Eli Wijaya dari Habibullah. Sebelum kita membaca intisari, mari kita sama-sama berdoa dulu ya untuk keselamatan dunia, juga untuk korban-korban kebakaran di Los Angeles ya. Semoga semuanya menuju ke arah yang lebih baik dan dunia terbebas dari bencana. Omitofo, silakan. Kangen.大家一起
semoga masyarakat hidup damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari kebencian, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin Papa. Ya, 感恩呀，师兄师姐 semuanya, 感恩上人说故事，感恩惠美师姐 dan semua tim Sin Fa Xiang. 感恩ya, 感恩 juga 师兄师姐. Ini ada 100 lebih orang ya, hampir 200 yang walaupun hujan ya, hari hujan, enak tidur ya, tapi tetap bangun untuk Sin Fa Xiang. Chan ya, hebat ya. Jadi kita harus memang lebih apa ya, tekad kita itu harus lebih kuat ya, walaupun hujan, walaupun dingin, enak ya tidur ya, tapi kita harus bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa ikut Sin Fa Xiang ya. Jadi hari ini adalah materi Sang Ren Shuo Ku Si ya, ada 2 materi, yang satu adalah ujian batin, kemudian yang satu lagi prasangka pelayan wanita ya. Mari kita sama-sama menyimak intisari pertama ya. Hari ini adalah Selasa 21 Januari 2025. Gak terasa ya, Januari sudah di minggu ketiga. Waktu benar-benar berjalan sangat cepat ya. Oke, intisari Master bercerita yaitu ujian batin. Poin pertama, setiap orang harus bisa menjaga pikiran dengan baik. Jangan membangkitkan noda batin ataupun nafsu keinginan. Dengan demikian, pikiran kita akan jernih dan hidup kita akan sangat tenang. Ini terdengar sangat mudah, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Saat Buddha bermeditasi di bawah pohon Bodhi, muncul banyak godaan. Salah satunya ialah Putri Mara yang mencoba menggoyahkan pikirannya. Namun, pikiran Buddha tidak tergoyahkan. Buddha sama sekali tidak tergoda oleh Putri Mara. Ya, jadi di sini selalu diingatkan oleh Master bahwa pikiran itu harus dijaga dengan baik. Karena semuanya ya, segala sesuatunya berasal dari sebersih niat dan pikiran. Kalau pikiran kita terjaga dengan baik, ya pasti kita akan lebih baik ya, pikiran yang pikirlah yang baik-baik ya. Niat kita itu harus baik, harus tulus. Makanya pikiran itu seperti monyet ya, loncat sana, loncat sini, dan tidak kekal, tidak tetap, selalu berubah. Makanya kita harus selalu menjaganya dengan baik, ya, agar tidak berkeliaran kemana-mana. Dan jangan membangkitkan noda batin. Mas mengatakan ya, noda batin lebih banyak daripada detik ya. Satu hari itu ada 86.400 detik. Tapi noda batin kita itu, yang tercipta itu lebih banyak dari detik. Jadi kita harus benar-benar menjaga ya batin kita agar tetap bersih, tetap jernih ya. Agar bagaimana kita menjaga agar noda batin tidak terbangkitkan, yaitu kita harus mengurangi nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan itu tidak bertepi. Banyak sekali. Dan seperti lautan dalamnya. Ya, keinginan ya tidak ada habis-habisnya. Makanya kalau kita tidak mau membangkitkan noda batin, ya kita harus meredam nafsu keinginan. Ya, jadi kalau kita bisa tidak membangkitkan nafsu-nafsu keinginan, pikiran kita akan terjaga dengan baik ya, pikiran kita akan jernih dan hidup kita itu juga akan sangat tenang. Karena sederhana itu adalah yang paling indah. Master selalu mengatakan ya, yang sederhana itu paling indah. Jadinya kalau kita tidak nafsu keinginan kita bisa teredam, berarti kita puas hati ya. Kita merasa puas, merasa bersyukur akan apa adanya. Yang kita miliki sekarang, kita sudah merasa puas. Wah,
saya sudah bersyukur ya punya rumah walaupun bukan yang mewah-mewah banget, ya punya mobil walaupun bukan yang mewah ya, asal tidak kena panas matahari dan hujan. Ataupun saya memiliki sepeda aja, daripada saya jalan kaki ya saya memiliki sepeda. Nah, dengan itu kita juga bisa merasa bersyukur dan puas hati. Makanya kenapa kita harus terjun untuk misi amal. Karena disitulah kita melihat begitu banyak penderitaan ya. Makanya kita merasa bersyukur bahwa wah saya lebih baik dari mereka. Makanya ini juga bisa meredam nafsu keinginan kita. Ya, sebenarnya gampang nggak sih? Masa mengatakan ngomongnya itu gampang ya, tapi untuk melakukannya itu sangat susah. Seperti kita selalu mengingatkan orang, kita harus melepas ya, harus melepas ya. Bilang kita ngomong itu gampang karena itu bukan terjadi di kita. Kalau saat terjadi sesuatu terjadi di kita, bagaimana kita bisa bagaimana ya kita bisa melepas gitu loh. Ya, memang dikatakan untuk mengatakannya itu sangat gampang, tapi untuk melakukannya itu sangat susah. Ya, jadi di episode ini ujian batin ini adalah tentang Buddha yang lagi bermeditasi di bawah pohon Bodhi, dan Buddha menceritakan ya tentang bagaimana beliau itu pikirannya tidak tergoyahkan. Ternyata di kehidupan lampau juga ada ceritanya ya bahwa beliau itu adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa, kemudian diangkat menjadi raja ya. Setelah diangkat menjadi raja, pasti ya, apalagi di zaman dulu ya, raja itu ini ya dilayani dengan luar biasa. Setiap hari ada banyak ya gadis-gadis cantik, penari-penari yang luar biasa. Nah, yang datang ya untuk ya menari sih, tapi ya dengan gaya yang gemulai, gaya yang menggoda ya. Di saat itu saja tadi Buddha bercerita, beliau itu waktu itu belum mengerti tentang kebenaran, ya, belum mengerti banget ya, belum memahami banget tentang kebenaran. Tetapi beliau sudah bisa, ya sudah bisa menjaga pikirannya sampai tidak tergoyahkan. Apalagi di sekarang ya, di sekarang seorang Buddha bagaimana tidak bisa menjaga pikirannya ya. Makanya dikatakan Buddha itu sangat luar biasa dan mengagumkan. Ya, di poin kedua, Buddha rela meninggalkan kehidupan yang mewah dan nyaman serta bersedia menjalani kehidupan yang sulit. Baik cuaca yang buruk, perjalanan yang penuh rintangan maupun kesulitan dalam keseharian. Semuanya dihadapi dengan tekad yang teguh. Ya, dikatakan ya Buddha sungguh mengagumkan. Nah, karena Buddha datang ya, selalu datang kembali ke dunia saha untuk membimbing para makhluk hidup. Ya, jadi di sanalah beliau itu menjadi seorang teladan. Bagaimana seperti kita tahu ya, ada 8 aktivitas dari Buddha ya. Bagaimana beliau turun dari surga Tusita, kemudian memasuki rahim ibunya ya, kemudian terlahir walaupun di istana. Beliau itu tidak, karena beliau itu mau menjadi seorang teladan. Bagaimana loh kita mencapai kebudaan, mencapai seorang Buddha itu sangat-sangat tidak gampang ya. Jadi beliau itu terlahir di istana, tapi akhirnya meninggalkan istana juga untuk ini ya, meninggalkan kehidupan yang mewah ya, kehidupan istana, kemudian melatih diri melawan mara. Nah, ini salah satunya adalah melawan banyak godaan, kemudian juga sampai mencapai pencerahan. Setelah mencapai pencerahan, beliau itu memutar roda dharma selama 49 tahun, ya, kemudian baru parinirbana. Nah, ini adalah 8 aktivitas Buddha untuk kita teladanin. Untuk mencapai kebudaan itu tidak gampang loh. Itu harus belajar. Seperti tema kita ya,
dari xue ke jie ya. Jadi dari kita belajar itu sampai mencapai satu kesadaran itu perlu proses yang panjang banget. Nah, sekarang ini kita lagi belajar bagaimana, kemana tujuan kita, yaitu mencapai kesadaran. Nah, ini adalah perlu proses yang sangat panjang agar kita bisa mencapai kesadaran. Ya, seperti tema tahun ini ya, dari xue ke jie ya. Nah, ini makanya walaupun cuaca ya sangat buruk ya, seperti sekarang ini lagi hujan ya, cuaca di luar sekarang sih kita enak ya, maksudnya nyaman, kita simfasangnya online ya. Dulu kita harus keluar ya ke satu tempat untuk simfasang ya. Nah, sekarang ini kita sudah sangat mudah, sudah diberi kemudahan. Simfasangnya di rumah saja, tidak perlu keluar walaupun hujan atau panas ya. Jadi kita harus benar-benar mensyukuri berkah ini. Makanya kita harus lebih bersungguh hati. Next. Poin ketiga. Sesungguhnya berada dalam kondisi apapun, kita harus melatih diri agar tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Kita harus melatih pikiran kita agar tidak terpengaruh dan tergoyah oleh kondisi luar. Nah, ini juga tadi ya dikatakan kita harus melatih diri dalam kondisi apapun. Mau hujan, mau panas, ya kita harus ya mau kadang ya, aduh tidak ada mati listrik ya, gimana ini ya? Terpaksa kadang memang bohwat juga ya. Ini juga tergantung ya jodoh dan karma masing-masing ya. Kadang saat mau simfasang, aduh wifi-nya nggak bisa gitu. Jadinya tapi dalam kondisi di sini kondisi ya sakit ya kadang kita juga merasa aduh ini saya sangat pusing ini. Bagaimana ini? Tapi saya ingin ikut simfasang, nggak apa-apa. Buka sambil tiduran, maksudnya sambil baringan ya. Kita dengar. Bisa itu, bisa membuat hati kita itu lebih tenang dan kita akan lupa dengan sakit kita. Ya, itu dulu pernah saya saya alami ya kondisi itu sakit banget kalau duduk aja itu pusing banget ya, tapi tetap ya kalau lagi sehat kadang kita tidak ada waktu ya maksudnya dalam kegiatan yang lain. Tapi saat sakit kita nggak ada kegiatan lain apa-apa, yaitu kita bisa berbaring sambil mendengar simfasang ya. Jadi dalam kondisi apapun kita harus melatih diri. Oke, ini adalah 3 intisari dari ujian batin. Kita masuk ke poin cerita yang lain ya, yaitu prasangka pelayan wanita. Next. Silakan next. Yang pertama, Buddha yang welas asih berikrar untuk membimbing makhluk hidup. Untuk membimbing makhluk hidup, Buddha harus memahami apa yang disukai makhluk hidup. Dharma seperti apa yang dapat membuat makhluk hidup menyerapnya. Orang seperti apa yang bisa membimbing makhluk hidup. Buddha yang welas asih tidak tega melihat makhluk hidup menderita dan terus membimbingnya, walaupun kemampuan makhluk hidup untuk mengenal Dharma tidak dalam. Tetapi Buddha tetap berharap dapat membimbing mereka, tidak peduli menggunakan cara apapun. Buddha tetap tidak menyerah. Jadi Buddha menggunakan berbagai cara untuk membimbing orang, meski menggunakan cara yang praktis, tetapi bisa menyesuaikannya dengan kemampuan mereka. Kita juga tahu ya, kita Buddha membimbing orang ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Ya, awal-awal ya kita tahu ada 5 periode ajaran Buddha ya. Jadi dalam 5 periode ini Buddha menyesuaikan kemampuan masing-masing. Bagaimana terhadap orang apa, mengucapkan apa. Seperti master, ya master kita, guru kita itu juga begitu ya. Master juga tidak menyerah ya. Beliau setiap hari, setiap ini ya memberi ceramah kepada kita.
kita ini ya murid-murid beliau ini ada yang memang gampang ya menyerap dharma seperti Hok Lai Sesiong, mendengar langsung bisa ingat ya. Kalau seperti saya harus mencatat. Kemudian saat ada materi yang hampir sama, saya akan cari dulu di catatan saya. Oh, ini rasanya saya pernah catat ya. Oh, jadi saya akan cari-cari dan oh di sini catatannya. Jadi setiap orang itu memiliki kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tadi dikatakan ada yang berkemampuan tajam ya, kapasitasnya tajam, kemampuan besar. Nah, itu Master mengatakan satu kalimat ya, dia sudah memahami banyak ya, memahami banyak kebenaran. Tapi bagi ada yang mengucapkan satu kebenaran, dia hanya menyerap satu kebenaran itu. Ada yang Master mengucapkan 10 kebenaran, beliau itu hanya bisa menyerap satu. Nah, ini adalah berbagai kemampuan. Di zaman Buddha juga begitu. Tapi Buddha tidak menyerah. Ya, Master juga mengatakan ya beliau tidak akan menyerah ya walaupun usia lanjut ya, beliau itu tidak akan menyerah untuk terus membimbing murid-muridnya. Makanya kita sebagai murid-murid kita juga harus lebih bersungguh hati untuk mendengar ajaran dari Master. Ya, nah di sini kita tahu bahwa ada 5 periode ya. Dari periode yang Avatamsaka itu terlalu dalam ya, terlalu dalam. Cuman bodhisattva ya yang bisa mengerti. Bahkan dewa pun tidak mengerti. Makanya itu sangat singkat ya, cuma 21 hari Buddha membabarkannya. Akhirnya ke yang lebih muda ya, yaitu di periode agama. Di periode agama ini Buddha mengajar 5 muridnya ya tentang 4 kebenaran mulia, yaitu tentang penderitaan, sebab penderitaan ya. Kemudian juga ada Vaipulia ya. Vaipulia itu diajarin jangan ada kemelekatan. Kemudian di sini juga diajarin tentang hukum sebab akibat. Kemudian di periode Prasna di sini diajarkan tentang kekosongan ya, kekosongan. Tetapi sekarang ini ya terakhir di akhir-akhir kehidupan Buddha, beliau mengajarkan sutra teratai seperti yang kita pelajari sekarang, yaitu tentang jalan tengah, tentang jalan bodhisattva, tentang bagaimana kita harus memiliki pandangan, pikiran, dan usaha yang benar, ya, yaitu Pak Centau. Nah, jadi Buddha mengajar sesuai dengan kapasitas. Jadi terhadap siapa beliau mengajarkan apa. Seperti di kisah ini tentang seorang pelayan wanita yang sangat-sangat tidak suka dengan Buddha ya, dengan para biku ya. Makanya heran juga ya kenapa ada jalinan jodoh begitu ya, si pelayan wanita itu sama sekali tidak suka dengan para biku ya. Melihat para biku dia bisa marah. Padahal bikunya nggak melakukan apa-apa ya. Nah, ini semuanya sesuai dengan jalinan jodoh. Nah, coba kita lihat di poin kedua. Buddha menghadapi orang yang berprasangka pada biksu harus menggunakan berbagai cara untuk membimbingnya. Orang yang tak berjodoh dengan Buddha, beliau pun meminta orang yang berjodoh untuk membimbingnya. Jadi hanya orang yang berjodoh yang dapat menyerapnya ke dalam hati. Jalinan jodoh antar sesama sangatlah menakjubkan. Jika kita menjalin jodoh baik di masa lampau, maka kita akan bersuka cita menjalin jodoh baik di kehidupan ini. Jika kita menjalin jodoh buruk, maka kita akan membenci dengan jalinan jodoh yang kita jalin di kehidupan ini. Ya, ini juga benar ya. Kenapa orang si pelayan ini tidak suka ya, heran loh. Sangat berprasangka buruk pada para biku. Ya, sampai dia marah ya kepada bosnya ya, ini ya kok mau-maunya ya gitu loh, memberi persembahan kepada para biku.
sampai bertemu dengan Buddha ya, dia sampai masuk ke lubang anjing ya, tapi nggak bisa, terpaksa keluar juga ya. Jadinya di sini dikatakan orang yang tak berjodoh dengan Buddha ya, tidak ya, beliau akan meminta orang yang berjodoh. Misalnya tadi ya, minta Rahula dan Ananda untuk memberi bimbingan kepada pelayan wanita ini. Dan memang kalau jalinan jodoh ada jalinan jodoh baik, mereka si pelayan wanita itu bisa loh tersadarkan dengan hanya beberapa patah kata saja dari Rahula. Ya, jadinya nah inilah kita juga sama. Kita bisa berada di sini ya, sama-sama Simfasyang, sama-sama menjadi murid master, sama-sama menjalankan kegiatan seci. Ini semua di masa lampau kita sudah menjalin jodoh yang baik. Tapi ada tapinya juga ya, dalam dunia seci ada juga loh orang yang aku sebel deh sama dia. Padahal nggak ada apa-apa ya. Nah, di sini diajarkan bahwa pasti dulu-dulunya di kehidupan yang lampau kita pernah menjalin jodoh buruk dengan orang tersebut. Makanya untuk ke depannya kalau kita mengharapkan semua orang bisa harmonis, menjalin hubungan yang baik, di saat inilah kita harus lebih banyak menjalin jodoh baik dengan lebih banyak orang. Ya, oke. Poin ketiga, Buddha mengajarkan ajaran Buddha berdasarkan kemampuan setiap individu dalam memahami dharma. Kita harus mengajarkan sesuai dengan kemampuan mereka. Ada orang yang sangat impulsif, meskipun hal yang benar, tetapi dia melakukannya di waktu yang salah. Ini tidaklah benar, karena tidak baik-baik menggenggam waktu yang tepat untuk melakukannya. Tanpa waktu yang tepat, kita tidak bisa mendapat wawasan tentang kebenaran juga. Jadi, kita harus selalu mempertahankan pikiran seperti itu. Tadi dikatakan ya, saya sudah menjelaskan tentang 5 periode ajaran Buddha ya, selama 49 tahun. Kemudian di sini juga dikatakan Buddha mengajar ya berdasarkan kemampuan setiap individu. Jadi dulu-dulu ya saat pertama ya, Buddha mengajar sesuai dengan minat ya, sesuai dengan minat orang tersebut. Seperti sekarang ya, kita kalau mau menjelaskan sesuatu ya, kan dikatakan ya semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan itu adalah dharma. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, kita juga harus memandang siapa yang kita ajak ngomong. Ya, siapa yang mau kita ajak berkegiatan. Jadi dalam berkegiatan saja kita juga harus memilih-milih orang. Ada yang tidak suka ke rumah sakit. Seperti saya tidak suka ke rumah sakit. Kenapa? Karena pikiran saya ya, zaman dulu-dulu ya, di rumah sakit itu bau obatnya itu luar biasa. Ya, jadi begitu masuk ke rumah sakit sudah terserang bau-bau obat-obatan. Nah, itu saya tidak bisa. Maksudnya nggak bisa lah ya. Kadang bisa haci-haci atau apa. Makanya sampai sekarang itu saya tidak menjadi pemerhati rumah sakit karena ada sesuatu itu. Makanya kita ada orang yang saya sangat suka pelestarian lingkungan. Ya misalnya ya, saya sangat suka survei kasus. Ada yang saya tidak mau survei kasus karena saya tidak tahan melihat orang sakit. Saya melihat orang sakit itu, apalagi ada yang luka atau apa kan, mereka itu merasa gimana gitu. Ya sama. Jadi itu juga sebagai sesuatu yang kita lakukan itu juga sebagai dharma, ya ajaran Buddha juga sebenarnya. Jadi kita harus melihat kemampuan dan keinginan masing-masing. Ya, itu jadi kita harus melihat kemampuan setiap individu. Ya, yang ini boleh kita ucapkan yang ini. Seperti pernah ya Sesiung siapa jelaskan ya, saat pasien lagi lapar, kita nggak kasih makanan dulu, tapi kita cerita tentang hukum karma, tentang ini itu, pasti
mereka itu tidak bisa menerimanya. Ya, jadi kita mengatakan sesuatu harus pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Nah, ini sangat penting, ya, sangat penting. Dengan begitu kita pasti bisa menjalin jodoh baik dengan banyak orang, ya, karena kita memang ya selalu mulut harus mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bajik, ya. Tubuh kita juga harus melakukan hal-hal yang baik. Pikiran kita itu juga harus dijaga agar tetap berpikiran yang baik. Memang itu adalah kewajiban kita, ya, sebagai kita kan sedang melatih diri. Itu yang harus kita lakukan. Selalu mengatakan kata-kata yang baik. Tapi kata-kata yang baik yang bagaimana yang kita tujukan kepada orang yang mana. Nah, itu juga harus kita pikirkan dulu, ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus berpikir dulu berkali-kali. Ya, oke? Itu adalah 3 intisari dari prasangka pelayan wanita. Silakan Vivi Liang Secie sudah mengangkat tangan. Kan En Sesiung Secie semuanya. Kan En, silakan Vivi Liang. 感恩善人开示，感恩师兄师姐，感恩Nelly师姐。Dalam ceramah Master, merenung dengan tenang dan giat mempraktekkan sutra makna tanpa batas. Kita hendaknya bersyukur karena sekarang ini kita hidup aman dan tentram. Sedang di seluruh dunia banyak bencana yang terjadi dalam sekejap. Buddha datang ke dunia demi satu tujuan utama, untuk membimbing semua makhluk menjalankan praktek bodhisattva. Bodhisattva adalah makhluk berkesadaran yang memiliki cinta kasih dengan terjun ke tengah masyarakat dan juga mentransformasikan noda batin menjadi pandangan benar. Dengan adanya pengetahuan benar, pandangan benar, arah yang benar, kita akan memiliki kondisi batin yang tenang, sehingga dapat mencapai samadhi, berkonsentrasi dengan menenangkan batin. Kita hendaknya pelajari kata renungan Master, kata renungan Jingsi yang mengandung kebenaran. Ajaran Buddha adalah prinsip kebenaran. Kita akan terbebas dari rintangan di seluruh dunia. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan terintangi. Jadi, marilah kita berlindung kepada bumi dengan memahami jalan agung, berlindung kepada Dharma dengan membangkitkan kebijaksanaan, dan berlindung kepada Sangha dan juga memperhatikan Dharma. Ini berlindung kepada 3 permata, yaitu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Setiap orang memiliki masa lalu. Jika kita berbuat benar, kita bersyukur. Jika kita pernah berbuat keliru atau salah, kita harus segera berubah dan memperbaiki diri. Banyak orang yang diliputi penderitaan, kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Untuk berbuat baik, kita tidak harus kaya. Yang dibutuhkan itu adalah tekad. Ada orang yang sangat kaya secara materi, banyak menghasilkan uang, tetapi enggan dan tidak mau menolong sesama. Batin mereka sangat miskin. Dan juga dengan kita berfokus pada pekerjaan, berarti kita juga bisa samadhi, sehingga kita bisa menjadi seorang yang berbijaksana. Dengan demikian kita pun dapat
menapaki jalan bodhisatwa ini dengan jalan yang mantap dan pada suatu saat dan dari kehidupan ke kehidupan kita akan mencapai kebudayaan. Kang En Sisyong Sejie. Ya, Kan-en ya, Vivi Liang, benar ya. Kita sekarang ini lagi menjalankan jalan bodhisatwa yang diajarkan oleh master, yaitu dengan terjun ke masyarakat. Ya, jadi bersumbangsi itu tidak harus dengan materi ya. Jadi tadi Vivi Liang ada mengatakan ya, ada orang-orang yang sangat kaya tapi batinnya miskin ya. Jadi memang ada 4 kategori ya. Ada yang kaya materi, kaya batin. Ada yang kaya materi, miskin batin. Ada yang kaya batin tapi miskin materi, dan ada yang kaya batin dan kaya materi. Ya, jadi ini sebenarnya tergantung ya dari individu masing-masing. Kita juga nggak bisa memaksa ya. Kadang kita melihat, oh ini orangnya kaya ya, luar biasa ya. Boleh dong kita ajak untuk jadi donatur. Tapi belum tentu mereka mau. Ya, jadinya ya kita harus maklum lah ya, sabar-sabar bahwa memang setiap orang memiliki karakter dan ya kebiasaan masing-masing. Oke, silakan yang lain yang mau Kan-en ya, Vivi Liang Sece. Silakan yang lain yang mau sharing. Maaf, saya nggak bisa raise hand karena lagi share screen, tapi saya boleh nemenin nggak ya? Saya agak tertarik Silakan. setelah sangka ini Elisa Cie. Ya, silakan. Nah, bicara tentang prasangka. Ya. Saya mau sharing dulu tentang prasangka ini, kayaknya sering ya, Sejong Secemen ya. Sejong Secemen, pernah nggak ya mengalami prasangka, sehingga pikiran kita sudah berpikir aneh-aneh, termasuk saya juga. Ya, sebelumnya Kanden Sang Kaise dan Kanden Sejong Secemen yang ada di sini. Pernah nggak? Saya chat sama, sorry ya, Joni atau Hok Le Sesiong ya. Misalkan saya lagi chat sama Joni dan Hok Le Sesiong. Mungkin pas lagi handphonenya bermasalah, misalkan, maaf, ini contoh saja ya, rekayasa contoh. Yang, tapi mungkin mendekati realita. Misalkan lagi asik-asik ngechat sama Hok Le Sesiong, tapi pas itu HP-nya bermasalah, sedikit bermasalah, atau ada sedikit error, tiba-tiba mau chat harusnya huruf biasa, tiba-tiba huruf capital semua. Saya keluar prasangka. Ini Hok Le Sesiong lagi marah sama saya ya? Kita berprasangka seperti itu. Hai Hok Le Sesiong, dibalesnya, ya pagi. Tapi caps lock on atau huruf kapital semua. Langsung pikiran kita muncul prasangka. Ini Hok Le Sesiong lagi marah atau lagi bete ya? Pikiran kita muncul seperti itu. Wah, curiga nih, Hok Le Sesiong lagi ada masalah apa ini? Setelah 5 menit kemudian, mungkin Hok Le Sesiong lagi berkutat sama handphonenya, tiba-tiba, udah bisa normal. Keluar statement. Sorry, Jangka Sesiong. HP saya tiba-tiba nge-caps lock sendiri, entah kenapa, tapi udah diperbaiki nih. Ya, sorry ya. Nah, pikiran kita langsung, tenang. Yang menjadi permasalahan, Suciman. Yang menjadi permasalahan, jarak waktu antara Hok Le Sesiong meng-caps lock sampai mengatakan sorry, pikiran kita keluar pikiran buruk mulu, curiga mulu, ini mulu. Pernah nggak Suciman merasa seperti itu nggak? Dan pikiran kita jadi galau dan pikiran kita jadi galau. Yang salah sebenarnya siapa? Sebenarnya yang salah itu. Yang salah itu adalah saya. Suka berprasangka buruk, sesiun-secemen. Yang salah tuh saya. Kok mikirnya begitu-gitu sih?
apalagi saya dulu main dekat sama Hoklai Sesiung. Kalau misalkan baru berkenalan malah cerita lah, is okay lah ya kalau masih berprasangka lah ya. Tapi kalau misalkan saya udah ya lama sama Hoklai Sesiung, walaupun juga beda ya, Hoklai Sesiung Fluid saya Muara Karang ya, tapi lumayan deket juga lah ya, karena lumayan sering apa seperti itu. Tapi masalah cuma handphone mungkin sedikit error, tiba-tiba nge-caps lock, saya kaget, itu muncul prasangka buruk, itu terkadang itu adalah kerisauan. Dan kerisauan itu menimbulkan karma buruk loh, sesyong secemen, kira-kira. Nah, dan begitu di statement, sorry, HP saya sedikit error, nah kita langsung kayak gitu. Ya, it's okay sih. Tapi itu juga menurut saya adalah PR batin kita bersama. Seperti itu, PR batin kita bersama untuk menghindari prasangka-prasangka yang kita buat-buat sendiri. Persepsi-persepsi yang kita buat-buat sendiri. Yang pikiran yang enggak-enggak. Kenapa? Kalau pikiran yang enggak-enggak itu muncul terus, nah itu sebenarnya karma buruk juga sih, sesyong seceman. Ya, jadi ya gimana ya, memang it's not easy, but ini PR juga ya, pikiran jangan terlalu curiga-curiga dulu lah, terutama kalau lagi komunikasi via media elektronik, terkadang bikin prasangka macam-macam itu memang tinggi sekali, tapi ya kita cobalah untuk tenang. Seperti itu, kalau kita tenang minimal pikiran buruk nggak keluar, seperti itu ya. Sorry ya, oleh Sesyong, saya ini pinjam peran saja, cerita yang tadi itu hanya sekedar fiktif belaka, tapi hanya simulasi yang menggambarkan realita dunia nyata ya. Dia share, dia present nih oleh Sesyong ini, kanan. Iya, kan ya, Jangka ya, benar ya, prasangka itu. Nah, inilah prasangka sebenarnya banyak sekali ya. Kadang orang ada tamu ya, misalnya ada family ya, lama-lama gak pernah nelpon atau lama-lama gak pernah muncul di rumah. Begitu ditelepon atau begitu dia datang kunjungan, langsung prasangka buruk, langsung prasangkanya, ini datang ngapain ya? Mau pinjam uang apa enggak? Mau pinjam uang kali ya? Atau apa ya? Atau apa ya? Mau minta bantuan kali ya? Bukan, kalau banyak sekali ya hal-hal seperti ini yang terjadi. Dan tadi dikatakan ya, prasangka itu kan termasuk curiga ya. Nih, prasangkanya itu curiga. Ini curiga nih, orang ini datang ngapain gitu ya. Nah, itu adalah salah satu 5 racun yang harus kita hindari ya. Itu akan menjadi noda batin dan karma buruk bagi kita ya. Padahal orang belum mengucapkan apa-apa, kita udah berprasangka buruk. Apa yang dia katakan itu ke saya bukan ya? Apa yang dia ucapkan itu ke saya bukan ya? Nah, itu ya. Jadi prasangka itu memang gak bagus ya. Seperti si pelayan ini ya. Dia berprasangka buruk terhadap semua biksu. Padahal biksunya gak melakukan apa-apa. Cuma datang untuk huayen ya, pindah patah. Tapi dia sudah kasih muka yang cemberut gitu ya. Oke, silakan Hoklai Sesyong, Secie Gunawati bentar ya setelah Hoklai Sesyong. Kan Ya, silakan selamat oleh pagi. Doan. Pagi Sece Eli, pagi Doan. Sece semuanya, salam sehat semuanya, kan ensang dan suak kuse. Jadi pertama-tama saya mau klarifikasi kepada Sece Eli yang tadi mengatakan kalau Hoklai Sesiung nggak usah mencatat, bisa ingat. Waduh, itu saya nggak demikian ya. Saya juga punya buku catatan banyak sekali saya mencatat ya. Dulu pokoknya asal ngomong dicatat dan banyak buku catatan saya nggak pernah saya balik-balik juga, nggak pernah buka-buka ya. Yang suka dibuka ada catatan-catatan itu, bahkan kadang ada juga kalau apa seperti Stephen Huang bicara, karena saya Mandarinnya itu sangat apa namanya ini sekali. Jadi saya merekam dan mendengarkan berulang-ulang. Saya rekam, saya dengar berulang-ulang karena itu memang penting ya untuk memahami ajaran-ajaran yang disampaikan. Jadi selain membaca, memaknai, juga memang kita harus merenungkan, sering-sering merenungkannya sehingga semakin paham.
Dan saya suka merenung. Saya suka merenung ya. Jadi ya mungkin bisa masuk juga ke meditasi gitu ya. Tapi kalau meditasi lebih serius kan, saya anggap demikian ya. Kalau merenung ya sambil duduk di mana aja bisa merenung gitu ya. Merenung. Jadi itu yang memang mungkin dengan perenungan-perenungan kita akan semakin memahami. Ya, itu satu klarifikasi buat Celi ya, bahwa saya juga suka mencatat setiap hari ya. Pokoknya seperti Simpas yang ini di samping saya ada kertas dan ada ballpoint. Cuma sekarang mencatatnya nggak semua, saya mencatat poin-poin yang apa namanya, oh ini poinnya bagus nih. Kalau ntar mau sharing bisa pakai poin ini. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi, nah memang karena saya udah sering bicara barangkali ya, jadi saya asal tahu poinnya aja, saya udah nggak usah buka buku catatan lagi. Ntar kalau ngomong itu mengalir kayak apa? Kayak keran gitu ya. Seperti begitu. Tapi tentu yang saya kuasai. Kalau yang nggak dikuasai tentu nggak bisa. Ya, balik kepada apa? Yang kedua, Johannes Angkawijaya. Ya, memang ya bahwa prasangka atau praduga atau pikiran buruk yang muncul itu sebetulnya bukan kesalahan kita juga sih. Itu bukannya salah. Karena pikiran-pikiran tersebut muncul tanpa kita komando. Pikiran buruk muncul dong gitu. Enggak dikomando. Kenapa enggak dikomando? Iya, karena pikiran buruk muncul itu karena ada dari gudang kesadaran kita yang isinya banyak yang buruk. Karena dulu kita pernah mendengar hal-hal buruk tentang biksu, tersimpan di gudang kesadaran, ngelihat biksu, ada muncul. Ini biksu yang ini sama nggak ya seperti yang biksu yang dulu itu ya? Biksu ini nih jangan-jangan yang suka pakai mobil mewah, pakai kacamata hitam, pakai tas Louis Vuitton nih ya. Nah, kan begitu pikirannya karena pernah melihat itu. Gitu. Jadi kalau ada saudara yang datang, saudara ini mungkin dulu pernah berhutang, ya. Jadi begitu dia datang lagi, dia datang lagi udah lama nggak datang, jangan-jangan mau ngutang nih. Nah, itu pikiran itu muncul dari gudang kesadaran kita. Nah, yang salah adalah kalau pikiran itu muncul digenggam, dipegang, dijadikan satu pegangan bahwa iya bener nih, ini pasti mau ngutang. Nah, dipegang terus tuh namanya. Tapi kalau begitu dia muncul ngutang, enggak lah, kok pikiran saya jelek sih. Nah, itu di counter, di apa, di counter ya, di apa ini, di iniin. Jadi kesadarannya muncul. Kita seperti kayak sedang berbicara sendiri, self talk, itu namanya self talk ya. Jadi muncul pikiran yang buruk, kita munculkan lagi pikiran baik yang tadi belum muncul. Nah, ini kan namanya usaha benar. Ya, apa secencing. Jadi kita begitu pikiran buruk itu muncul, nah itu jangan dipertahankan, dibuang, digantikan dengan pikiran yang baik yang tadinya belum muncul dimunculkan. Enggak lah, saudara saya namanya juga saudara, dia datang kan pasti kan kepengen apa namanya? Kepengen bertamu, pengen melepas kangen. Kok pikiran saya udah duit aja, atau benar-benar mau minjem duit, ya repot ya. Ya itu apa boleh buat ya. Tapi pikiran kita ya mestinya nggak begitu dulu. Seperti itu. Jadi kayak Johannes Lesiung tadi kan orang nggak bales ini atau apa SMS-nya caps lock-nya gitu-gitu. Wah, ada pikirannya jahat ya. Nggak apa-apa. Pikiran buruk itu muncul itu nggak bisa kita kontrol ketika dia muncul. Tetapi setelah dia muncul baru bisa kita kontrol. Kok saya pikirannya jelek banget sih terhadap ini? Enggak lah, mungkin dia nggak begitulah. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Nah, itu kan pikiran-pikiran buruknya kita dorong ke atas, kita naikkan, kita munculkan. Pikiran buruknya biar nggak ada tempat lagi di atas itu, biar dia turun, biar dia tersingkirkan, gitu. Jadi sama itu ya seperti dulu di televisi itu ada cerita hitam dan putih ya. Nah, hitam dan putih itu ada satu malaikat hitam, yang satu malaikat putih gitu loh. Apa yang satu iblis, yang satu malaikat gitu ya. Di samping kita kiri kanan tuh selalu ada yang iblis berkata, udah jangan ladenin lagi orang itu orang jahat gini 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 udah jauh-jauh nih. Nah, yang satu lagi enggak dia baik kok dia cuma mau gini gitu. Nah selalu ada gitu itu mau pinjam duit tuh mau pinjam duit tuh enggak dia cuma mau bertamu aja mau berteman kok melepas kangen. Oh dia udah benci sama kamu tuh liatin tuh dia nggak mau balas lagi WA kamu udah 3 jam nggak dibalas-balas. Wah ini pasti dia lagi marah, pasti dia lagi begini lagi begitu. Nah nanti yang baiknya bilang enggak, mungkin dia lagi lowbat, mungkin dia lagi masak, mungkin dia lagi nggak sempet. Nah
Itu sehari-hari selalu begitu ada. Jadi semua orang pasti ada kayak gitu. Saya yakin. Ya, jadi nah tinggal tergantung bagaimana siapa yang menang nih. Yang baik apa yang hitam apa yang putih. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang hitam yang menang, jadilah kita orang yang suka menggerutu, orang yang suka ngomel, orang yang suka ngiri, karena si hitam itu menang dia. Ya, suka ngiri, suka sombong, membenci dan lain-lain. Dia mana bisa apa sih? Dia datang sini juga cuma nyusahin aja. Aduh, seperti itu. Jadi kita memang selalu seperti itu. Makanya Master bilang kita harus melatih diri, melatih diri. Macet sudah panjang di depan itu. Sampai Ya. sini. Hai, Suci. Ya, nanti kita kasih giliran. Wah, banyak yang mau bicara nih kelihatannya ini. Nanti kita kasih giliran ya, apa Eli ya. Oke. Nah, jadi Ya, jadi tadi nah, itu kan karena ada fenomena terganggu langsung kelancarannya lupa terganggu. ya mau ngomong apa. Ya, jadi ada dua apa itu ya, artinya melatih diri. Dalam melatih diri, kita melatih diri itu supaya ketika pikiran-pikiran buruk muncul, bisa kita counter, kita singkirkan, gantikan dengan pikiran baik. Dan gudang kesadaran kita harus terus diisi dengan yang baik-baik. Supaya apa? Yang dulu-dulu punya, yang ada tersimpan yang dulu-dulu itu semakin terpojok dan semakin tersingkirkan. Nggak ada tempat lagi di gudang kesadaran kita. Nah, bisa nggak begitu? Ya, kalau kita banyak-banyak masukin yang baik terus, otomatis sama seperti gudang barang aja. Kita masukin terus barang yang baru, yang bagus, yang lama-lama, yang udah rongsok-rongsok, akhirnya dibuang-buangin. Ya, dikasih ke tukang loak, dah dipinggirin semua. Nah, ganti semua dengan barang yang bagus, yang baik. Nah, jadi begitu kita buka pintu gudang, yang terlihat semua adalah yang baik. Yang bisa dikeluarkan dari gudang kita adalah barang-barang yang baik. Itu analoginya gitu. Jadi kalau pikiran kita, batin kita, tiap hari ditetesi air dharma, jadi begitu ada peristiwa, begitu ada masalah muncul, yang muncul adalah kata-kata yang mengandung dhamma. Yang muncul adalah kata-kata perenungan, bukan kata-kata cemoohan, kata-kata yang kutukan, ya. Kan orang suka mengutuk ya, orang zaman sekarang kan suka mengutuk. Rasain lu nanti, lu cacat sekarang, biarin karma lu nanti. Nah lu, nggak boleh lo kita lu, walaupun kita tahu dia bersalah, tapi kita nggak boleh mengutuk, menghujat. Nah, kata Jangkawijaya nggak boleh menghujat, menyumpah-nyumpah. Nggak. Kenapa kita bisa menyumpah? Karena gudang kesadaran kita masih menyimpan sumpahan-sumpahan. Kita harusnya isi gudang kesadaran kita dengan doa-doa. Semoga dia menjadi tersadarkan. Semoga tidak ada lagi orang yang tersakiti olehnya. Semoga dia bisa terus berjalan di jalan bodhisatwa. Semoga dia terus menjadi lebih baik. Nah, itu kan doa. Bukannya percuma dia masuk ceci. Gayanya masih begitu. Ngomongannya masih begitu. Apaan masuk ceci, komite lagi kayak begitu gayanya. Katanya apa? Katanya bikin malu. Itu kan kutukan. Kita nggak boleh mengutuk demikian. Kita justru, waduh, semoga bisa ada orang yang menyadarkan dia. Mungkin saya tidak memiliki kapasitas cukup menyadarkan dia. Dia mana mau dengar saya. Nggak apa-apa. Mungkin dengan Sece Eli atau dengan Sesyung Joni, dia bisa lebih mendengar. Biarlah mereka yang akan mendekatinya. Nah gitu loh. Bukannya kita terus-terus ngotot, udah nggak bisa dikasih tahu, kita kasih tahu semua orang. Itu orang satu tuh bocai lah katanya. Nggak bisa dibilangin punya, percuma dah. Lu lu jangan berteman lagi sama dia lah semua. Aduh, kita ngomong-ngomongin begitu ke semua orang. Semua orang menjadi membangun persepsi lagi, membangun persepsi bahwa si orang itu nggak bisa ditemani. Kan kesian tuh. Kesian sekali ya. Jadi itu yang harusnya kita hindari. Jadi makanya pikiran buruk muncul itu bukannya kesalahan kita, tapi menggenggam pikiran buruk itu terus berlangsung, itulah kesalahan kita. Kesalahan dari mana? Mungkin ketidaktahuan, mungkin ketidaksanggupan, mungkin karena belum belajar apa namanya Sanse tahu ya, belum belajar 37 faktor, jadi nggak tahu ada 4 usaha benar. Nah, kalau udah tahu, ya mungkin udah bisa praktek.
pertama-tama prakteknya susah, lama-lama prakteknya ya menjadi lebih biasa. Sama kita mau naik sepeda baru-baru nggak bisa ya, naik sepeda goyang kiri goyang kanan jatuh-jatuh, ya lama-lama biasa. Sama berlatih berenang juga begitu, semua harus dilatih. Nah, 37 faktor adalah bahan-bahan materi-materi yang diberikan oleh master kepada kita untuk kita latih. Dimulai dari apa namanya? Kuan Sen Bu Qing, Kuan Xin Wu Chang, Kuan Shou Si Ku gitu ya. Jadi melihat tubuh tidak bersih, melihat apa pikiran yang tidak kekal, apa namanya? Apa sih? Apa tadi perasaan membawa derita ya. Nah, seperti itu. Jadi ada materi-materi yang harus kita pahami, lalu kita renungkan dan kita bisa praktekkan. Jadi Wen Si Xiu. Nah, itu kan Wen Si Xiu. Jadi praktek Wen Si Xiu itu betul-betul kita mungkin praktek Wen Si Xiu 1 hari ada 10 menit, 1 hari di 15 menit, nggak apa-apa. Lama-lama 1 hari mungkin ada 1 jam, 2 jam, lama-lama lagi mungkin 3-4 jam, lama-lama setiap saat adalah Wen Si Xiu. Waduh, luar biasa itu. Bisa berdiri di samping master nanti itu ya, kalau begitu. Baik, tapi semoga bisa demikian ya, karena semuanya, Cufu Taja Fu Hui Suang Siu. Karena Cảm ơn Thọ Lái Sư Siung, Chuni juga ya, Fu Hui Suang Siu ya. Benar ya, dalam melatih diri kita harus lebih bersungguh hati ya. Bagi yang memang pelupa harus ada catatan ya. Catatan itu bisa kadang kita buka, kita baca ya. Ya poin-poin pentingnya aja. Jadi misalnya ada ceramah master misalnya ya, tentang 4 kebenaran mulia di satu buku aja. Jadi di sana itu dicatat 4 kebenaran mulia itu apa sih? Pak Centau itu apa sih? Jadi di dalam satu buku itu poin pentingnya aja sebagai intisarinya intinya aja. Nanti baru kita dengar, kita bisa mengembangkan sendiri ya tentang penderitaan itu. Oh, penderitaan itu apa sih? Ya, tadi Master juga mengatakan ya perangkap dalam hidup manusia tak lain adalah nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan itu sangat-sangat membawa penderitaan. Jadi kita sudah lebih mengerti penderitaan itu berasal dari mana sih? Nah, itu berasal dari nafsu keinginan. Jadi kita bisa mengambil dari sana, dari sini dijadikan satu poin penting ya untuk kita pelajari gitu loh. Ya, Kan Ân ya, Hậu Lai Sư Siung luar biasa. Kan Ân, ya silakan Gunawati Sucie. Selamat pagi, Suci Eli, Kan Ân, Selamat Sang pagi. Ren Sofisa. Selamat pagi, Sesiung Sucemen. Sungguh sukacita setiap hari kita menghirup harumnya Dharma. Saya, menggelitik dengar sharingnya Sesiung Hoklai. Memang Sesiung Hoklai harusnya ya banyak waktu panjang begini, harus begini supaya kita setiap hari bisa tersadarkan. Karena apa? Menggelitik ya, supaya kita saya tuh dulu seperti itu loh gitu ya. Saya dulu memang seperti itu. Apa yang dikatakan Sesiung Hoklai tadi ya. Dulu saya tuh begitu ya. Jadi sama orang ketakutan aja ya. Ada suatu hari ya, mama saya punya kokoh ya, saya panggilnya tuaku katanya. Dia datang ya ke rumah orang tua saya. Terus dia ketok-ketok, karena saya takut, saya nggak bukain pintu. Akhirnya mereka pulang. Terus dia bilang sama mama saya, Otin, tadi kok aku ke rumah kamu, tapi ada anak kamu kayaknya ketakutan, dia bilangnya. Karena mama dan papa saya itu keluarganya banyaknya minta ampun. Sampai si Koko bilang, mama itu kesenggol di pasar aja itu saudaranya, katanya gitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa ya. Jadi ya gitu, prasangka-prasangka buruk ya. Dulu juga orang mau merasa dia tuh lebih di bawah dari kita. Paling mau pinjam uang. Nah, itulah memang pikiran kita tuh selalu seperti itu ya. Makanya sangat bersyukur ya saya bisa dari kecil saya mengenal Dharma, tapi saya nggak pernah praktekkan. Cuma sekedar
di hati, tapi kemarahan tetap muncul ya. Nggak bisa mengendalikan yang namanya kesabaran, nggak bisa dikendalikan, emosi nggak bisa dikendalikan. Pokoknya saya nggak sabar lah, ini menunggu terlalu lama. Saya nggak bisa seperti ini ya itu. Akhirnya setelah memasuki dunia seci, saya mau belajar sebenarnya harus bagaimana sih saya ini gitu ya. Nah, belajar ya. Oh, sabar. Nggak apa-apa. Nunggu 1 jam lebih pun di tengah jalan, di pinggir jalan, nggak masalah. Ya, eh, dicaci maki orang pun nggak masalah gitu. Tapi jangan ada rasa dendam ya. Benar-benar kita harus melepas. Tapi anak saya beberapa bulan yang lalu mengatakan begini. Saya bilang gini, nggak apa-apa lah, mama diomel-omelin sama orang. Kan yang menciptakan karma buruk dari ucapan dia. Mama juga tidak boleh seperti itu. Berarti mama menciptakan orang menciptakan orang lain itu berbuat karma buruk yang baru dari ucapan. Ya habis mau gimana? Orang kan yang ya karena mama kali ulah mama jadi mama diomelin. Jadi mama ditegur katanya gitu. Ya iya mama udah ditegur ya udah mama mau berusaha melatih diri untuk bisa berubah, untuk mau berubah gitu ya. Sebisa mungkin, semampu mungkin ya kita kalau bisa jalinan jodoh baik kita ini ya terus ya baik. Jangan sampai kita juga membuat orang itu jadi begitu interaksi dengan saya jadi dia marah sama saya. Nah, berarti katanya saya menciptakan karma buruk buat dia gitu yang memarah-marahi saya ya semoga ya belajarlah ya, makanya saya sangat beruntung bisa belajar walaupun saya setiap hari tuh, makanya tadi Hoklai Sesiung sama Eli Sece mengatakan punya catatan. Saya punya, tapi begitu dicatat ya udah ditinggal. Karena apa? Selesai sinfasang nih, piring sudah harus dikerjakan, lantai, dapur, cucian banyak. Saya tuh orangnya badannya tuh senang bergerak gitu, nggak suka duduk gitu ya. Jadi ya begitulah, jadi saya berusaha supaya mau belajar walaupun daya ingat saya seingat-ingatnya sebegini adanya gitu, tapi saya tadi Sesiung Hoklai bilang kalau bisa di samping master. Semua orang ya ingin seperti itu, saya yakin ya komite yang senior apalagi yang ada setiap hari di Sinfas yang ini ya pasti semuanya mengidam-idamkan di samping master. Karena apa? Jalan yang ditataki ini mereka udah pada tahu ya, jalan bodhisatwa gitu ya. Jadi mereka begitu niat misalnya ada chat ya, tadi Sesiung Jangka mengatakan chatnya huruf besar semua. Kalau saya nggak paham ya, orang itu marah sama saya dari chatnya gitu ya, apa huruf kecil, huruf besar, apa saya nggak paham. Ya saya jawab aja gitu. Jadi saya nggak pernah tahu ini orang lagi marah apa enggak sama saya, ya saya biasa-biasa saja gitu. Makanya tadi masukan juga dari Jangka Sesiung katanya, wah ini orang lagi marah ya gitu. Tapi ya itulah karena saya lagi belajar ya, lagi mau belajar supaya pikiran saya tuh tadi Hoklai Sesiung kan mengatakan supaya di gudang kesadaran tuh jangan hitamnya yang lebih banyak ya putihnya gitu. Nah, supaya kan kita mau di samping master gitu ya. Jadi ya begitulah memang kehidupan sehari-hari ya yang tadi Hoklai Sesiung mengatakan ya memang seperti itu. Memang saya pun setiap hari hadapi ya. Terus anak saya juga kan setiap hari dengar saya ya, dengar Sinfasyang. Terus anak saya kalau saya misalnya gini, Dedek tadi kata Cici temen kamu itu kok nggak tahan ya 4 jam, orang mah menghargai orang lain lah, nggak makan juga nggak apa-apa kok, orangnya nggak tahan ya sama makan, pantesan aja badannya gede kan saya bilang gitu. Ih mama katanya, mama tiap hari belajar ikut Sinfasyang tapi hati mama kok risau sih gitu. Akhirnya saya introspeksi juga, mama sih nggak risau, cuman maksud mama coba belajarlah menghargai orang lain. Jadi itu bos kan lagi meeting, masa aduh aku ini nih mau izin dulu nih, aku
gitu. Kan kayaknya nggak pantes, nggak sopan gitu. Terus mama pusingin banget sih ya orang, biarin aja lah ma, itu kan perut orang. Mama katanya mau mau melatih diri supaya nggak risau batin mama. Saya dikomenin sama anak. Ya itulah memang. Terus saya bilang iya mama memang lagi belajar. Jadi apapun yang mama hadapi ya udah mama cuma ngasih informasi aja. Tadi Cici kamu bilang kalau teman kamu itu nggak tahan sama lapar gitu. Ya itulah ya memang ya setiap hari kehidupan kita ya tadi yang seperti Hokai Sesung katakan. Makanya setiap sharing itu saya renungkan ya, aduh perut ini rasanya menggelitik sekali ya apa yang dikatakan Sesiung Hoklai itu ya. Saya mau mau belajar. Nah, makanya usaha benar itu memang harus kita praktekkan ya. Eh, apa apa fenomena yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya memang harus dipraktekkan gitu. Oh iya ya saya belajar ya untuk melatih pikiran saya ini supaya bisa menjadi tenang gitu ya. Jangan risau karena memang kalau setiap hari kita risau, ntar nggak bisa tidur lah, nggak nafsu makan lah. Ada kadang-kadang ada orang yang semakin risau itu makannya semakin banyak katanya ya. Kalau saya dulu kalau banyak kerisauan saya nggak nafsu makan, badan saya malah kurus. Kalau sekarang ya pokoknya saya ya makan aja gitu. Tapi ya memang sesuai dengan anjuran guru kita adalah 80% saja kenyangnya ya. Itu saja ya Sece Eli yang bisa saya sharingkan. Kan Sece Eli, kan Sesiung Secemen. Ya, Kan Secegun atas sharing-sharingnya ya. Secegun saya lihat memang suka mencatat ya. Waktu di Taiwan duduk di samping saya ya, catat semua catat gitu ya. Luar biasa memang ya. Jadi Poin-poinnya aja saya Cek juga yang selalu mengingat. dicatat. Nggak bisa menjabarinnya lagi tuh nggak kayak nggak kayak Sesiung Secemen yang lain. Jelas, detil gitu, Cek. Itu butuh pengalaman, Semoga. ya. Ya, semoga ya, Cek. Jadi ya banyak mendengar, banyak membaca. Banyak mendengar itu yang paling penting karena kadang kita membaca kita tidak mengerti artinya. Tapi kalau kita mendengar, ya terutama Hok Lai Sesyong, udah itu Johnny Sesyong, ada Puspa Sece dan banyak lagi ya Sesyong Sece yang kalau sharing itu kita mengerti gitu loh. Oh ternyata kalimat ini, oh sharingnya untuk ini ya gitu kan. Jadi kalau kita banyak mendengar, kita bisa mengumpulkan sharing-sharing orang. Makanya saya selalu mengatakan dulu kepada anak saya juga begitu, belajar yang baik dari orang lain. Kalau kamu merasa sikap mereka itu tidak baik, ya jangan kamu jangan kamu jadikan teladan gitu ya. Seperti selalu dikatakan ya, 3 orang berjalan semuanya adalah guru, bukan salah satunya guru kita, tapi semuanya adalah guru kita. Yang baik kita jadikan teladan, yang tidak baik kita jadikan pelajaran ya. Jadi memang kita harus lebih yungsin lah dalam melakukan segalanya. Oke, Kan-en, Secegun, silakan. Apakah masih ada yang mau sharing? Satu lagi, habis itu kita masuk ke kuis. Apakah Max Seciung mau sharing? Max Herbert ya. Oke. Mungkin saya mau tambahin Silakan. sedikit ya bicara Oke, tentang silakan. pikiran buruk ya. Mungkin ya ada benarnya juga Uncle Sesium berkata memang kita tidak bisa mengendalikan pikiran buruk ya. Misalkan kayak apa? Kayak misalkan saya di WA Uncle Sesium lantaran masalah itu tiba-tiba caps lock on, tiba-tiba saya wah ini Uncle Sesium lagi bete marah sama saya nih. Nah, pikiran buruk itu muncul itu adalah hal yang ya lumrah tapi jangan dinormalkan. Tapi harus kita perjuangkan, harus kita latih ya. Itu memang nggak sengaja dan cara untuk ya memang harus di counter dan salah satu tips untuk counter adalah
Gak usah meminta maaf sama Hok Le Susyong atau lawan bicara, tapi minta maaflah kepada diri sendiri. I'm sorry, Jangka, pikiran saya berprasangka. Ya, I very love you, Jangka. Love yourself. Dan kangen. Ya, salah satu tekniknya. Ya, Ho'oponopono. Jawabannya adalah Ho'oponopono. Jadi ya kalau ada pikiran-pikiran buruk muncul ya salah satu tips untuk mengcounter ya Ho'oponopono ya. Jadi kalau dengan Ho'oponopono bisa ya walaupun tetap ada karma buruk tapi kan netral daripada tidak ada sama sekali. Ya, itu sih yang mau saya suarakan ya. Wah, ada yang mau raise hand siapa ya, dia? Ya, Kanen tambahannya Sosyong Jangka, ini Redmi Note X Pro. Boleh diganti namanya ya, nanti di Ya. rename ya. 早上好呀，感恩师兄师姐呀。 Ya, Sosang saya Livin. Oh, di rename ya, di rename. Ya. Oke. Kanen Sosyong Lipin, silakan. Ini terkadang kita kalau menerima teori, pemahamannya kan masing-masing berbeda ya. Betul. Itu ada yang menganggapnya itu harus belok kiri. Tapi yang benar sebenarnya kanan. Nah, satu pemahaman itu tidak boleh kita kan jadikan satu patokan. Kalau bisa pemahaman tersebut kita tanyakan, rundingkan. Jadi kita itu tidak menganggap bahwa apa yang saya dengar dari seseorang yang bijaksana itu adalah begini adanya. Nah, itu pun kita bukan meminta adjustment dari orang lain, tapi apakah itu benar itu. Dan kita harus juga menerima nasihat dari orang bahwa jangan begini. Kalau sudah kita terima nasihat mungkin ya kita harus berpikir juga apakah diri kita harus berubah itu. Kalau kita tidak mau berubah ya berarti kita kan mengakomodasikan bahwa diri saya lah yang paling benar. Saya rasa ini begini ya. Nah, terus satu lagi, ini mungkin saya sharingkan ada satu artikel orang yang bijaksana yang nggak pernah mau tulis namanya siapa ini. Jadi mungkin kita nih ya, karena kan kita sering dengar orang sharing ya tiap hari ini yang seperti berapa orang lah yang sering sharing. Saya rasa ini agak sedikit cocok nih ya. Jika hati kita sempit seperti sebuah gelas, maka kehidupan mudah menjadi asin rasanya. Bila kita menambahkan garam dalam gelas, kita akan cepat marah, mudah tersinggung, dan mudah sakit hati. Nah, ini juga saya mesti tambah juga sedikitnya, bahwa asin nggak asin, jangan memakai lidah kita sebagai patokannya. Terkadang ya kita terima itu berbeda dengan yang dimaksud dengan orang yang memberikan kita arahan gitu. Nah, akhirnya kan melenceng ya. Lain halnya jika kita mempunyai hati yang lapang. Dengan belajar memaafkan, belajar mengampuni, belajar memahami. Maka kehidupan kita akan semakin indah dan tidak akan mudah menjadi asin rasanya. Jika kita ingin menjadi orang besar, atau kita ingin mengerti tentang dharma ataupun kehidupan yang kita arungi selama ini, kita harus memiliki hati dan jiwa yang besar. Ini ditunjukkan melalui sikap kita yang mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita. Ini kan umum ya. Dan satu lagi, jangan mengungkapkan sesuatu yang diajarkan orang, tapi diri sendiri memahami berbeda, tapi sering diakomodasikan menjadi suatu hal yang benar. Nah, kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutupi jalan untuk masa depan kita sendiri dan
menutupi pintu berkat kita sendiri. Ketika kita mengampuni, ya kan kita buat salah ya, kan kita menerima ya. Kita sedang membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita juga. Orang yang paling diuntungkan ketika kita mengampuni adalah diri kita sendiri, bukan orang yang kita ampuni. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri mulai dari sekarang dengan coba mengerti. Jangan kita mengeksplosasikan yang sesuatu yang baru kita dengar bahwa nasihat tersebut, ini orang ajaran tersebut gini, tapi diri kita sendiri memahaminya, menganodasikannya itu secara kurang cocok gitu sesungguhnya. Nah, saya rasa juga kita semua harus memperbaiki bahwa memperbaiki bahwa sesuatu yang diberikan ke kita itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita anulir itu. Lebih baik kita diskusikan, kita tanyakan kepada kita orang-orang lain sekitar kita yang mungkin lebih senior, lebih bijaksana, lebih mengetahui gitu. Kanan sesungguhnya, kanan causan hal. Kanten, ya Livin Sesyong, benar ya. Hati yang lapang bisa merangkul semuanya, ya. Jadi kita bisa lebih berpengertian, bisa lebih bertoleransi, ya. Kadang mendengar sesuatu, ya kita dengan hati yang lapang kita bisa menerima. Oh, seperti tadi ya, prasangka ya. Kalau kita hatinya sempit, mendengar sesuatu kita pasti akan berprasangka buruk, ya. Tapi kalau hati kita lapang, pasti kita akan ada prasangka baik juga ya. Jadi mungkin dia mengucapkannya bukan untuk tujuan ini ya. Jadi memang begitu, hati yang lapang itu sangat-sangat dibutuhkan. Master selalu mengingatkan kita, Singkwan dan Nen Chun ya. Jadi hati lapang dan pikiran kita itu harus jernih dan murni ya, pikiran kita, niat kita. Kemudian tadi dikatakan setiap orang itu memang memiliki pandangan masing-masing. Ya, seperti tadi, dari sudut pandang berbeda, pendapat orang itu akan berbeda. Contoh yang sangat gampang itu adalah nomor 6 dan nomor 9. Dari pandangan saya, ini adalah tulisan 6. Tapi di depan saya, ya di seberang saya, orang akan melihat itu adalah 9. Ya, jadi 6 dan 9 di sudut yang berbeda itu sudah berbeda. Jadi setiap orang memang memiliki pandangan yang masing-masing, makanya kita selalu mengatakan kita harus menghargai, kita harus menghargai pandangan orang lain. Seperti tadi ya, di poin ketiga ini ya, prasangka pelayan wanita. Di sini juga ada mengatakan, meskipun hal yang benar, tetapi dia melakukannya di waktu yang salah, ya itu tidaklah benar. Tadi Master mengatakan ya. Jadi menurut kita itu adalah hal yang benar. Tapi belum tentu di orang lain itu adalah hal yang benar. Benar banget ya pendapat dari Livin Sesyong, Kan-en. Kita masuk ke kuis dulu ya, Jangka. Kan-en, silakan kuis dulu. Ya. Sim Fasyang, Selasa ya 21 Januari 2025, Master Cheng Yen bercerita. Jadi ada 2 cerita ya, dibagi jadi 6 kuis ya. Cara menjawab kuisnya itu adalah jawaban diketik di chat room everyone. Ingat ya, di everyone. Kemudian format jawabannya adalah nomor soal dan jawaban. Contoh jawaban adalah 1D, 2A. Ya, semua orang boleh mengikutinya. Tidak ada benar dan salah. Maksudnya nggak apa-apa. Walaupun kita menjawabnya salah, tapi kita sudah berusaha. Maksudnya, ternyata tadi pendapat saya tuh salah ya. Nah, kita bisa memperbaiki. Ya, oke. Silakan kuis nomor 1. Master Cheng Yen bercerita di yang pertama ya, yaitu ujian batin. Setiap orang hendaknya bisa menjaga pikiran dengan baik. Apa yang tidak boleh kita bangkitkan?
A. Harta, B. Cinta kasih, C. Noda batin, D. Welas asih, dan E. Kepercayaan. Silakan ya menjawabnya. Ini sudah sering banget ya, kita harus menjaga pikiran kita agar apa tidak terbangkitkan. Oke, kita close ya. Jawaban yang benar adalah C ya, noda batin ya. Kita menjaga pikiran dengan baik agar noda batin tidak terbangkitkan. Oke, di nomor 2. Kuis nomor 2. Mengapa warga memilih pemuda itu menjadi raja? A. Karena rupanya yang tampan. B. Karena melayani dan mengatasi banyak kesulitan warga. C. Karena memberikan libur yang banyak. D. Karena suka membagi-bagikan makanan. E. Karena pintar bernyanyi. Ya, ini tadi juga udah sangat jelas ya di cerita. Kenapa kita juga begitu ya memilih seorang pemimpin ya? Kenapa dia yang terpilih jadi ketua HECI? Kenapa dia terpilih sebagai Sieli? Nah, itu juga karena pasti ada sesuatu ya kelebihan dari orang itu. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah karena melayani dan mengatasi banyak kesulitan warga ya. Tadi sudah ya ini ya. Dia banyak mengatasi kesulitan-kesulitan ya. Poin ketiga, jika pintu nafsu keinginan terbuka, maka apa yang akan terjadi? A. Akan cepat lapar. B. Akan belanja Shopee terus. C. Ingin tidur terus. D. Gampang merasa lelah. Dan E. Pikiran kita akan mudah ternoda. Ya, jadi pintu nafsu kita ini harus dijaga ketat ya. Jangan sampai dia terbuka. Oke, kita close ya. Jawaban yang benar adalah pikiran kita akan mudah ternoda. Oke, kita masuk ke kisah kedua ya. Kok kisah menggenggam beras sih? Itu jawaban dari apa? Jawaban dari ini, maksudnya kan itu kan setelah sebelumnya kan jawaban, habis nih potongan videonya jawabannya di sini gitu. Oh, Sengaja oke. tunjukin Pikiran jawaban kita dulu baru akan mudah dikasih ternoda. tahu video ini. Ya, ngerti ya? Aduh, Paham ya, Suci? saya kok heran kok kisah senggenggam beras. Oke, silakan. Kita ke poin keempat. Sorry. Puyung Sinawa. Oke, Simfasiang yang kedua adalah prasangka pelayan wanita. Kuis nomor 4. Buddha sangat penuh welas asih. Jika saya memecatnya dan Buddha mengetahuinya, maka dia tidak akan tenang. Siapa yang mengatakan kalimat di atas saat ditanya perihal mengenai pelayan tersebut? A. Istri Sudata, B. Istri Malika, C. Sudata, D. Abigail, dan E. Agus. Ya. Oke, kita close ya. Yang mengatakan kalimat tersebut adalah A. Istri Sudata. Saat beliau diundang ratu ke istana ya, beliau yang mengucapkan. Saat ditanya kenapa nggak dipecat saja. Nah sekarang kalau kita pasti sudah dipecat. Ini orang muka muram terus, udahlah nggak usah kerja lagi lah. Nah kan, tapi karena Buddha sangat luar biasa ya, beliau itu tidak akan menyerah untuk membimbing siapapun. Oke, kuis nomor 5. Nah ini ya jawabannya ya, istri Sudata yang menjawab. Saat tiba di sekitar rumah Sudata, apa yang dikatakan Rahula sehingga pelayan tersebut segera keluar dan menghampiri mereka? A. Presiden datang melewati jalan tersebut. B. Ada pembagian sembako di depan rumah. C. Raja bijak tiba untuk melenyapkan iblis. D. Ada atraksi topeng monyet. E. Mengajaknya untuk bertamasya.
Nah, kenapa si pelayan itu mau keluar? Karena mendengar Rahula mengucapkan. Kita close ya. Jawabannya yang benar adalah Raja bijak tiba untuk melenyapkan iblis. Ya, dia keluar karena pelayan ini tidak melihat ya. Dia belum melihat bahwa yang datang itu ternyata adalah dua biksu ya. Dia belum melihat. Jadinya dia begitu mendengar dia langsung keluar dengan muka yang tertunduk ya, nggak berani melihat. Akhirnya begitu dia angkat muka, ternyata adalah dua orang biksu. Saat itulah dia tersadarkan. Oke, poin ke-6. Jika menjalin jodoh yang buruk dengan orang lain di kehidupan lampau, maka apa yang akan kita rasakan saat bertemu orang tersebut? A. Senang. B. Gembira. C. Tidak peduli. D. Sebel. Dan E. Bangga. Ya, tadi sudah ya. Kalau kita menjalin jodoh baik dengan orang lain, kita akan sangat bersukacita, berbahagia ya bertemu dengannya. Tapi kalau kita menjalin jodoh buruk gimana? Oke, kita close ya. Ya, yang kita rasakan adalah sebel ya. Kita merasa sebel. Padahal dia tidak melakukan apa-apa ya. Nah, ini jawabannya adalah maka kita akan merasa sebel kalau melihat orang yang dulu-dulunya ya menjalin jodoh buruk dengan kita, atau kita menjalin jodoh buruk dengan dia melihat kita akan merasa sebel. Ya, oke? Kanen, ini adalah 6 kuis. Sambil menunggu kita boleh minta satu orang dulu ya untuk sharing. Apakah ada yang mau sharing? Silakan. Boleh tentang apa saja ya, tentang prasangka buruk, tentang Buddha yang membimbing dengan sesuai kapasitas, sesuai keinginan ya. Oke. Oh, udah ini ya. Wah, selamat kepada Gunawati Sece, Barat 2, luar biasa ya. Lianiwati Sece dari Lampung, Yeni Lau Sece dari Jambi, kemudian ada Ratnawati Sece dari Tangerang, Herianto Susyang dari Tebing Tinggi, dan Syani Wijaya Sece dari Makassar. Silakan, siapa yang mau sharing, silakan buka mic ya. Setegun tadi udah sharing. Ya. CCLI, saya Ya. jadi nambah nih, seperti Oke, jangka silakan, sesiang. Segun. Nambah. Ini ya, berbicara masalah ketakutan ya. 2 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kan dulu saya suka lihat suster anak saya tuh suka belanja COD. Saya tanya apa sih COD gitu kan, saya nggak ngerti. Terus ternyata memang harus bayar di tempat, itu singkatannya cash apa gitu kan. Terus dan saya memang anak saya, mantu semua kalau saya terima barang tuh saya nggak pernah bayar uang gitu, maksudnya cash ya, makanya dikatakan itu COD ya. Nah seminggu yang lalu udah gelap, saya lagi ngepel, terus apa ya pokoknya tuh abang Gojeknya, Grabnya itu panggil. Biasanya kan saya kalau jalan kan cepet gitu. Saya sekarang saya takut kepleset ya karena saya lagi ngepel. Jadi saya lambat-lambat. Buat siapa ya, Pak? Oh, Wirya Paramita, dia bilang. Terus ini COD ya Bu, gitu. Hah? Akhirnya saya telepon anak saya, nggak diangkat ya, nggak diangkat. Kan abangnya kayaknya kayak gelisah gitu ya. Terus saya juga nggak tega ya kalau ngeliat orang. Ini ibu lama banget sih bayar uang aja gitu. Berapa ya Bang? 17.000 katanya. Terus bentar ya Bang ya, saya ambil uangnya dulu gitu. Nah dia pokoknya gitulah gelisah-gelisah. Terus saya berikanlah ya
20.000. Bu, ini kembalinya 3.000. Oh nggak apa-apa bang, nggak usah buat abang, saya bilang. Terus anak saya telepon, dia udah pergi kan, anak saya telepon, kenapa mah? Dedek, kok dedek tumben sih mau kirim barang, mama suruh bayar gitu kan. Biasanya kan saya yang selalu dibayarin anak, kok ini anak minta bayaran gitu. Kalau bagi saya sih nggak masalah, ikhlas saya memberikannya juga gitu. Terus kata si anak, mama sekarang banyak penipuan seperti itu. Katanya, oh mama nggak ngerti gitu kan. Ya udahlah mah, nggak apa-apa, untung cuma 20.000 kata si anak saya. Udah, akhirnya nih barangnya saya nggak buka, paling juga itu nggak ada isinya apa-apa gitu, cuma bungkusan aja. Saya tanya mantu saya bilang gini, Rai, sekarang katanya lagi model kayak gini ya gitu. Terus, ih mama kenapa nggak bilang sama Rai? Aduh, itu abang Gojeknya udah gelisah nungguin bayaran dari mama. Mama kan mesti cepet-cepet kasih dia uang gitu. Ya akhirnya ya udahlah ya, akhirnya ya begitulah. Jadi ya dulu ada rasa takut, sekarang ada keberanian ya begitu. Akhirnya ya udahlah, jadi segala apapun ya yang telah terjadi dan memang itu adalah sudah terjadi ya, ya udah ikhlas aja. Kalau dia minta uang juga 100.000, 200.000, ya saya juga kan nggak mungkin karena uangnya cuma 20.000, ya udah nggak apa-apa, mungkin memang ada tagihan utang karma ya, jadi udah begitu ya, kita juga harus waspada ya. Memang kan kita selalu dikatakan sama master ya, kita harus selalu waspada. Nah lain kali kan ini buat pelajaran saya, pada saat itu juga saya sanksi ya, karena anak saya nggak bisa, dia lagi meeting nggak bisa dihubungin, ya sudahlah gitu. Nah itu juga pembelajaran ya, informasi buat mitra bajik ya. Ya mungkin mitra bajik yang lain mah cerdas-cerdas kali ya, nggak sebodoh saya gitu kok, mau aja gitu. Saya sih nggak berpikir panjang lah, pokoknya ya udahlah gitu, kasih aja gitu. Cuman di dalam pikiran saya, kok anak saya nggak pernah deh tahun-tahunan ya, bukan masalah 3 tahun 4 tahun ya, udah sejak zamannya online itu kan semua barang serba online ya, itu nggak pernah suruh bayar tuh, nggak pernah gitu. Ya udahlah ya mungkin di luar sana juga mungkin banyak kejadian ya, fenomena seperti ini ya, kita juga nggak tahu karena semakin banyak orang pintar ya, mohon maaf ya, mereka yang kurang bijaksana memanfaatkan kepintarannya untuk suatu hal yang seperti ini ya. Ini kan namanya penipuan ya. Mohon maaf ya, kalau orang yang mengerti prinsip kebenaran, apalagi kita yakin terhadap hukum karma ya, itu mungkin memang saya sedang membayar karma, ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi untuk pelajaran ya, untuk inspirasi yang lain ya, supaya waspada terhadap peristiwa yang terjadi pada diri saya ya, kira-kira seminggu 10 hari yang lalu. Itu saja ya, Sece Eli, tambahan saya. Kanen Sece Eli, kanen Sesiung Secemen. Kanen Gunawati Sece. Nah ini pengalaman loh. Jadi kita harus hati-hati. Tadi Sesiung Joni bilang ya, untung di dalamnya bukan narkoba. Kalau itu lebih repot lagi ya. Datang ada ininya. Wah, itu benar-benar mengerikan. Makanya harus hati-hati, beneran harus hati-hati. Ini satu pelajaran juga buat kita ya, yang di rumah yang selalu menerima paket ya, harus lebih waspada. Oke, Kanen Secekun, Lianiwati, Lampung mau sharing sedikit? Sece. Leni Lau Sece, mau sharing sedikit juga nggak apa-apa. Ratnawati Sece. Shani Sece. Atau Herianto Sesyong, Tebing Tinggi. Mungkin saya boleh sedikit mengomentari nggak soal
gara-gara kesebut Shopee di kuis, ya udahlah ya, saya sebutnya online shopping. Ini ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Ini saya kuis ini kok belanja di Shopee, ini udah sebut merek ini yang buat kuisnya nih, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini juga karena Gunawati Sece ngomong tentang COD ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya tuang ya. Mungkin ada sebahas karena kan zamannya itu online shopping ya. Memang tadi itu benar ya. Memang itu benar ya. Tadi itu eh, sebenarnya kalau belanja COD ya, mungkin saya akan sharekan latar belakang kalau online shopping itu kok tiba-tiba ada namanya COD. Nah, jadi mungkin saya akan sharekan ya, ini pengetahuan saja. Yang pertama, jadi gini, Sesimen. Ini saya ngomongnya bukan saran ya, tapi pengetahuan saja. Soal saran atau bagaimana soal security atau bagaimana mungkin sesium atau sesi lebih pintar. Tapi saya akan share tentang pengetahuan saja. Jadi ini sebagai reference aja. Jadi gini. Oke, zaman online, sesium. Waktu pandemi itu memang belanja online-nya itu naik. Itu pasti lagi naik, tren belanja online itu pasti naik ya, termasuk saya juga demam belanja online ya, Topet, Shopee, Blibli, Gojek, Grab dan lain-lain ya. Jadi ya hitung-hitung juga yang happy siapa bawa kurir ya, termasuk juga kasus yang saya pegang bawa kurir jadi kurir di Shopee juga happy ya, termasuk ya. Nah, memang para usaha pelaku, saya sebutnya e-commerce ya, e-commerce itu juga mengambil peluang agar supaya naik pas lagi pandemi. Ada satu hal yang mereka sadar. Sebelum saya tanya, Elisa Cie, boleh saya tanya nggak? Jujur-jujuran aja. Bisa internet banking nggak? Enggak. It's okay. Saya juga gak Saya bisa. enggak. Udah tua, enggak. Nah, Takut. nah, mungkin di Jakarta ada yang mungkin generasi sebelumnya, mohon maaf ya, bukan bermaksud mempermalukan ya, bukan ya. Tapi ya ini fakta. Bisa internet banking nggak? Nggak bisa. Tapi ada juga cuma bisa internet banking, bisa mobile banking. Mobile banking bisa nggak? Kalau pakai MBCA, sorry, sebut merek. Enggak. Nggak bisa, oke. Soalnya ada ya, oke, nggak bisa. Stop. Oke. Nah, mobile banking ataupun apapun ya, pokoknya aplikasi-aplikasi banking yang melibatkan handphone ataupun komputer, itu banyak yang nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya 10% dari masyarakat Indonesia itu adalah unbankable, artinya tidak memiliki rekening bank. Ya, tapi kalau di Jakarta mah mungkin dipaksa lah ya. Kalau bekerja di Jakarta atau di kota-kota besar itu sudah dipaksa, gajiannya sudah melewati rekening bank. Jadi dipaksa buka rekening. Tapi sebagian besar lagi masih nggak punya rekening bank. Tahu-taunya adanya transaksi cash, sesium-secimen. Transaksi cash. Ya, makanya pelaku e-commerce melakukan inovasi yang namanya dengan COD. COD atau cash on delivery. Cash on delivery-nya itu, skemanya itu adalah melibatkan kurir sebagai penjamin. Ya, sebut saja JNE, Tiki, apalagi ya Shopee Delivery, GNT. Dia akan menjaminkan e-commerce-nya. Istilah dia nalangin. Makanya begitu barang sampai di tempat kita, dia langsung tagih di tempat. Nah, begitu pada saat tagih di tempat, ya kita bayar. Di mana tugas mereka cuma membawa. Tidak ada waktu untuk buka tutup package, nggak ada waktu. Karena paketnya memang banyak. Cuma bawa karena COD dia bayar. Lain cerita kalau orang menggunakan bank transfer ataupun kartu kredit. Nah, ada masalah nggak dengan per-COD ini? Pasti ada, karena banyak yang belum paham, dikira nggak cocok minta retur, padahal nggak bisa. Makanya yang muncullah satu prosedur,
Walaupun udah bayar, barang nggak cocok, ya bisa diretur nggak? Bisa, tapi ada prosedur-prosedur yang memang lebih rumit. Tapi yang paling penting, Sesiong Seceman, kalau memang beneran pesan barang melalui COD, coba cek dulu, bayar dulu. Kasihan Abang Gojek, kasihan Abang JNT, kasihan kasihan orang GNT. Kalau memang beneran pesan ya, bayar dulu. Karena mereka juga ada tugas menagih di tempat. Seperti itu. Dan juga mungkin salah satu kanenpu yang mungkin kasus ceci kita bersama ya, satu kanenpu juga berprofesi sebagai kurir pengantar barang. Untung Shopee. Tapi mungkin juga di tempat lain. Ya. Untung Shopee yang baik hati. Ya, yang ada fitur COD cek dulu. Tapi kalau misalkan kurir yang tidak ada istilah COD cek dulu, ya udah bayar. Tapi kalau memang barang yang nggak sesuai, bisa nggak diretur? Jawabannya bisa. Tapi harus ada prosedur-prosedur yang harus kita pelajari dan harus kita tentukan, dan duitnya umumnya bisa di-refund pada dasarnya. Tapi aku yakin Sesiong Secemen pasti ada kebijakan lah. Tapi kalau misalkan barang-barang yang nggak terlalu mahal, barang nggak sesuai, ya nggak diretur. Tapi kalau memang barang-barangnya lumayan-lumayan, mungkin jutaan, ya mungkin bisa mengajukan retur. Ya itu semuanya kembali ke kebijaksanaan masing-masing dan atur masing-masing. Tapi yang pasti Sesiong Secemen, please lah, kalau menggunakan pesan secara COD, begitu pagi tempat, dan memang beneran pesan, bayar. Jangan buka lalu marah-marah ke si tukang Shopee-nya, si tukang bawanya. Ya, kalau misalkan marah-marah ke tukang bawanya juga kasihan. Dia cuma tahu kirim barang kalau COD tagih, bukan jualan. Dan juga salah satunya itu juga kanenfu kita. Itu kasus yang saya pegang loh waktu bantu pegang lah, sorry ya. Karena pernah di survei Mei kemarin, untung sih dia kerja di Shopee karena ada Shopee COD dulu. Coba kalau kurir yang lain yang ada COD, belum tentu ada istilahnya cek dulu. COD cek dulu, nggak ada. Maaf ya, bukan merek, tapi memang fakta Shopee itu memang ada fitur COD cek dulu. Itu lain. Jadi buat saya aman-aman aja. Kanenfu kita, kasus kita bersama ya, kayak gitulah kira-kira. Dimana ya saya sangat happy lah kasusnya sudah ditutup pending. Oke, itu sih yang bisa saya sampaikan mengenai pengetahuan tentang per-COD-an. Walaupun juga COD juga ada pro dan kontra, saya yakin perusahaan e-commerce pasti muter otak juga lah untuk kita bersama juga, walaupun juga kita juga merasa rese, pada berprasangka rese terhadap kita belanja sesuatu kok merasa dipersulit, ya itu wajar lah, karena tujuannya salah satu untuk proteksi kita bersama. Kadang penjual juga tertipu oleh pembeli, itu bisa saja. Makanya pada saat mengajukan refund itu prosedurnya itu ribet. Jangan heran. Seperti itulah kira-kira yang mau bisa saya sharekan ya. Oke. Mulai. Oke. Cukup, Kanan ya. Kanan, Jangka Wijaya ya, lebih jelas ya. Tadi Sejegun nggak tahu apa sih COD, sekarang udah tahu ya. Oke, Kanan, kita waktunya juga tinggal 7 menit ya. Apakah ada yang mau jadi penutup? Silakan. Joni Sesiong mau sharing sedikit? Halo? Udah nggak ada yang mau sharing? Kangen banget ya kepada semua tim Simfasyang ya. Seceratna yang sering kirimin reminder ya. Juga Sesiong Seje yang lain. Kangen banget ya untuk kesempatan hari ini untuk saya sharing. Kita akan menutup ya Simfasyang pagi ini. Kangen dan kangen atas partisipasi Sesiong Seje semuanya. Yang belum absensi silakan ya absensi di sini. Dan yang belum rename
silakan di rename dulu ya. Kalau enggak, absensinya itu tidak akan tercatat. Ya, silakan semuanya kita sama-sama bangkit berdiri untuk memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master. 师兄师姐，请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，三问信。师兄师姐，请坐，silakan duduk. Ya, jadi yang belum absensi, silakan absensi di sini. Saya sendiri juga belum absen ya. Biasanya kita udah seruan lupa absen. Oke, silakan absen. Kangen semuanya. Saya akan absen dulu. Diskusi yang berdaging lagi ya, Eli Sece ya. Berisi. Iya, jangan banget ya berprasangka daging semuanya ya. ya. Jangan berprasangka buruk ya. Maksudnya berisi ya. Kalau saya bilang ngomongnya daging itu artinya berisi. Aduh, di mana ya aku? Ya, kanan. Aduh. Silakan. Ya, kanan. Semuanya bye-bye.山隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此际，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，行您所行道理。但愿上人莫挂心，遥远心依然相信，思念心依然相近，紧紧追随您。隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却
今昔在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，不是无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦，做您所说，行您所行道理。但愿上人莫挂心，要愿心依然相信，相信思念心依然相信。